bicara lagi tentang kiamat. Materi yang membosankan tapi juga sangat penting. Bosan karena apa ya? Kita seringlah berbicara, mendengar tentang kiamat. Bahkan dimasukkan ke dalam lagu dan lain sebagainya. Apalagi kita sudah menerima dari kita kecil dulu, misal kita pernah ikut TPA di SD, SMP, SMA sederajat juga pasti diajarkan tentang hari kiamat. Bahkan di perguruan tinggi pun dan para ulama-ulama juga banyak yang membahas tentang hari kiamat itu. Tapi kembali lagi, meskipun ini adalah materi yang sedikit membosankan karena kita sering mengulang-ulang, tapi juga sebuah materi yang sangat penting, yang sangat pokok, yang sangat sakral dan harus kita tancapkan di dalam hati kita masing-masing. Kita tancapkan, kita tumbuhkan, dan kita selalu tumbuhkan, selalu tumbuh dan selalu tumbuhkan terus keimanan bahwa hari kiamat itu memang benar-benar adanya dan benar-benar pasti akan ada, terlaksana, terwujud, entah itu kapan. Nah, kalau membahas ini kan kita juga keingat tentang ya banyak ayat lah, salah satunya Quran surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Nah, ini terjemahan bebasnya kan kayak gini, kurang lebihnya. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada pada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan yang di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini kan repot kan, gitu. Repotnya ya gini, yang tahu persisnya, tahu jelasnya, tahu schedule-nya dan tahu teknisnya itu kan cuma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad pun juga ya itu tadi, ketika Nabi Muhammad ditanya kapan terjadi, Nabi Muhammad jelas enggak tahu, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini kan repot. Repotnya bukan Nabi Muhammadnya yang enggak, cuma kita memang sebagai makhluk memang benar-benar tidak diketahui, tidak diberi pengetahuan tentang hari kiamat itu. Yang jelas itu akan terjadi sangat berat, huru-hara, kerusakan di mana-mana, kehancuran di mana-mana secara tiba-tiba. Susahnya kan di situ. Iya kalau kita siap, kalau enggak, iya kalau kita sudah beramal baik dengan jumlah yang banyak, kalau enggak, iya kalau kita sedang mengamalkan amalan yang baik, kalau sedang melakukan amalan yang buruk. Repot kan? Nah, ini dan Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis gini.
Jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka kursinya diperlihatkan kepadanya pada saat pagi sampai sore hari. Jika ia termasuk ahli surga, maka ia akan melihat jelas gambaran dirinya sebagai ahli neraka. Dikatakan kepadanya, ini kursimu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Itu yang hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, yuk kita bahas lebih lanjut lagi lah. Lebih lanjut lagi dengan antusias. Jangan bosan meskipun kita sering mengulang-ulang materi ini. Jangan bosan, kita harus terus meningkatkan keimanan kita, menumbuhkan keimanan kita, tumbuh dan tumbuh. Jangan sampai kendor. Oke, gini. Nah, secara teoretis kiamat itu kan diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kurang lebih gini, ini kita tetap berpokok pada Quran surat Al-A'raf ayat 187 bahwa yang memang benar tahu dan memang benar-benar benar adalah hanya hak prerogatif, hanya mutlak milik Allah semata. Kita hanya belajar, kita hanya menerka, kita hanya berusaha untuk meningkatkan keimanan kita melalui tanda-tanda yang telah diberikan. Nah, gini, secara teoritis gini, kiamat sugro. Kiamat sugro itu juga diartikan sebagai kiamat kecil. Nah, kalimat sugro itu merupakan berakhirnya kehidupan dari sebagian manusia secara individu maupun kelompok. Artinya, kiamat sugro tidak terjadi pada semua makhluk yang ada di bumi, namun beberapa di antaranya mengalami kiamat sugro. Maksudnya gini, itu terjadi pada sebagian makhluk yang lain dan belum terjadi pada sebagian makhluk yang lainnya lagi. Itu akan bergantian menurut jatahnya sendiri-sendiri. Nah, ketika membahas ini kan kita juga ingat tentang Al-A'raf ayat 50. Quran surat Al-A'raf ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an ufizu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Terjemahan bebasnya kan, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka para penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang yang kafir. Nah, bahaya ini orang-orang yang kafir. Orang kafir ini ya ginilah, orang kafir itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Nah, ketika dibacakan seperti ini, kok jenengan menolak? Ya, saya tidak mengkafirkan jenengan, saya tidak berkuasa tentang itu, enggak. Cuma gini, secara etimologi dan terminologi, kafir itu adalah orang yang menolak kebenaran, mengingkari kebenaran dalam bentuk apapun, itu adalah kafir. Nah, jangan ini menolak ini enggak. Kalau menolak ya gimana, saya enggak gini. Ya udahlah, kita lanjutkan ke ayat 51-nya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina takhadhu dinakum lahwa wa la'iba wa gharrahumul hayatad dunya fal yawma nansahum kama nasul liqa'a yaumihim hadza wa makanu bi ayatina yajhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Nah, ini tadi kan gini, susah ini. Susahnya ayat ini sangat berat. Kafir tadi kan mengingkari, menolak kebenaran. Ini akhir ayat 51 kan bilang wa makanu bi ayatina yajhadun, dan mereka selalu mengingkari ayat kami. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang mengingkari ayat ini ya. Kita tetap kembali lagi selalu meningkatkan, selalu menumbuhkan, dan selalu tumbuh iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mengimani tentang hari kiamat. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kiamat sugro ini, yang kurang lebih artinya gini: jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka kursinya diperlihatkan kepadanya pada saat pagi sampai sore hari. Jika ia termasuk ahli surga, maka ia akan melihat jelas gambaran dirinya sebagai ahli neraka. Dikatakan kepadanya, ini kursimu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Susah sekali, bukan apa-apa lah. Materi ini sangat berat lah, tentang keimanan sangat berat sekali. Gini, lanjut ya. Kita coba tetap belajar menerkah, belajar dari bukti-bukti, belajar dari tanda-tanda agar iman kita selalu meningkat. Beberapa di antara tanda-tanda kiamat sugro, di antaranya adalah banyaknya wanita yang berpakaian namun itu telanjang. Nah, banyak wanita menggunakan pakaian namun tetap terlihat seperti telanjang. Kenapa? Pakaian yang dimaksud adalah pakaian mini yang digunakan oleh wanita-wanita itu. Karena meskipun berpakaian tetap terlihat lekuk tubuhnya, tetap terlihat bentuk tubuhnya, bahkan itu sangat ketat. Jawa ini kayak metet lah gitulah. Bahkan tidak hanya itu, ada yang memang sengaja dibuka, cuma ditutupi sebagian dan sebagainya. Dan parahnya lagi, pakaian-pakaian itu harganya mahal dan banyak peminatnya. Susah kan? Nah, Imam Muslim pernah meriwayatkan salah satu hadisnya gini: ada dua macam penduduk neraka yang belum pernah kulihat, yaitu orang-orang yang membawa cempeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk menjambuki manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bergoyang dan membuat orang lain bergoyang. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Susah kan, banyak kan
di sekitar kita kan hadisnya ada, cuma ya prakteknya itu kan susah sekali. Kita juga tahu mungkin dari jenengan ada yang pernah mendengar ini dan tapi tetap masih melakukannya, susah kan. Yang kedua, tandanya kiamat kubro itu banyaknya masjid yang dijadikan tempat wisata dengan dalih wisata rohani. Nah, menanggapi hal ini kan Nabi juga pernah bersabda bahwa salah satu dari tanda kiamat sugro adalah jika masjid telah dijadikan sebagai tempat wisata. Ada hadis yang menjelaskan bahwa sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid-masjid dianggap sebagai jalanan. Ini sahih. Kalau Al-Dhahabi berkata mauquf, ya paling enggak gini lah. Ketika kita ke masjid, apalagi di masjid-masjid yang bagus-bagus, yang megah, yang mewah, kita niat beribadah atau niat berwisata. Nah, itu kan juga masalah keimanan diri kita masing-masing. Dan yang ketiga, ketika adalah banyaknya terjadi bencana di mana-mana terjadi bencana. Semakin banyak bencana yang terjadi juga salah satu tanda dari kiamat sugro ini. Nah, Sultan Ibnu Majah juga menyebutkan hadis bahwa menjelang terjadinya kiamat akan terjadi pengubahan rupa, penenggelaman bumi, dan terjadi hujan batu. Nah, bencana yang biasa terjadi itu adalah dalam bentuk besar seperti ada tsunami, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya. Nah, ginilah. Sejarahnya kan juga pernah terjadi di zaman para nabi dahulu, seperti dikisahkan di Quran surat Hud ayat 82 sampai 83. Kurang lebih artinya gini. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkannya negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Nah, ini susahnya. Banyak gitu terjadi di sekitar kita nih. Ya ginilah. Juga kecerobohan kita juga sering buang sampah sembarangan dan sebagainya, tidak mau bersyukur dan sebagainya. Susah lah ya. Terus tanda yang keempat adalah meluasnya kebodohan. Banyak kebodohan di mana-mana. Ya mungkin secara teori pintar lah, tapi prakteknya hunus. Kebodohan dalam hal ini adalah tentang keagamaan. Nah, ini beberapa di antaranya adalah dimulai dari para ulama yang wafat dan tidak ada penerusnya yang seimbang atau yang lebih pintar dari ulama yang wafat itu. Semuanya grade-nya di bawah ulama itu. Itu. Nah, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis gini. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabut para manusia, tetapi mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak ada lagi ulama, manusia menjadi orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin. Dan mereka pun ditanya lantas berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Nah, ini sahih Bukhari. Gitu, mereka cuma memakai logika, tidak memakai
landasan keagamaan dari para ulama. Yang jelas ini menjadi sesat dan menyesatkan. Tanda kiamat sugro yang kelima adalah banyaknya terjadi praktek riba. Nabi Muhammad sendiri kan pernah mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat sugro adalah banyaknya riba yang terjadi di mana-mana. Jelaslah riba itu dilarang oleh agama Islam. Jika semakin banyak orang yang mengambil riba, maka tentu sudah menjadi pertanda dari kiamat kubro. Banyaknya riba ini juga telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Hakim. Kurang lebih artinya gini, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakannya, setidaknya terkena debunya. Susah kan? Jelas banyak di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri juga menjadi pelaku riba itu. Ya, tanda di antara yang lainnya juga tentang kiamat kubro ini kan kematian seseorang. Kita kan sering melihat di sekitar kita, menyaksikan di sekitar kita banyak orang-orang yang meninggal, entah itu tua, entah itu muda, entah itu karena sakit, atau entah itu karena tiba-tiba. Bahkan kita juga sering menziarahi tempat orang-orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, ketika kita melihat fenomena itu, iman kita bertambah atau enggak? Ya kan? Kalau enggak bertambah, malah menganggap itu biasa, happy angel. Yuk, mari kita lebih peka dengan tanda-tanda itu. Oke. Ya, marilah kita lebih peka lah. Dulu ketika awal-awal corona, ketika kita mendengar suara siren ambulan, wiu 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 wiu, loli 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 lut, ngek ngek ngek, tot tot tot, hati kita takut, was-was, penasaran dan sebagainya. Tapi setelah 1, 2, 3, 4 bulan, ketika kita mendengar siren ambulan yang sering berjalan di sekitar lingkungan kita biasa saja. Wah, corona oke banget yang meninggal, sudah itu biasa, wis, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran dan sebagainya. Bahaya gitu. Kita hanya takutnya gini, ketika kita malam-malam melewati pemakaman, melewati kuburan, kita baru takutnya di situ. Tapi masalahnya kita takut bukan karena takut mati, tapi karena takut hantu. Piye angel kan? Ya, mari kita benahi dikit-dikit. Saya juga belum bisa, paling enggak kita benahi sedikit dari sedikit, bareng-bareng, saling mengingatkan, saling mendukung, saling mensupport lahir batin di antara kita. Oke, kita lanjutkan sekalian, mumpung masih bersama, tentang kiamat kubro. Kiamat kubro itu kan juga artinya besar, sudah jelas bahwa kiamat kubro merupakan kiamat besar. Kiamat kubro merupakan salah satu bentuk kehancuran alam semesta. Ingat kata-katanya, alam semesta, bukan bumi saja. Seluruh alam semesta yang ada dan beserta isinya, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, makhluk lainnya, bahkan sampai misal ada alien dan lain sebagainya, pasti
akan hancur lebur pada saat kiamat kubro. Nah, pada saat terjadi kiamat kubro datang itu kan bumi akan diguncangkan, laut akan meluap, dan benda-benda di langit akan berjatuhan menghujani bumi. Kejadian ini akan membuat semua orang berlalu lalang, pergi panik, bingung untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan sampai anaknya dilupakan, istrinya dilupakan, keluarganya dilupakan semua. Karena apa? Ya memang repot sekali waktu itu. Payah, waktunya sangat payah sekali. Namun kembali lagi, tetap saja tidak akan ada satupun yang akan selamat. Kita sering membaca gini, Quran surat Al-Alaq ayat 33. Kurang lebih artinya kan gini, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah itu pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan manusia, dan janganlah kamu sampai terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba lihat lagi di Quran surat Al-Alaq ayat 33. Ya banyak juga Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud meriwayatkan tentang kiamat itu. Ini kurang lebih gini. Mereka meriwayatkannya gini. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuannya yang demikian itu di saat tidak berguna lagi keimanan seseorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu. Nah, susah kan? Kembali lagi, kiamat memang hak prerogatif Allah, kita tidak ada yang tahu. Cuma tidak ada salahnya kita belajar menerka, belajar untuk peka agar kita selalu bisa meningkatkan keimanan kita. Di antara beberapa tanda-tanda kiamat kubro itu adalah muncul asap dari timur ke barat. Kurang lebih asap tersebut muncul ada dalam waktu kurang lebih 40 hari. Dan pada waktu itu orang-orang yang beriman akan dimatikan oleh dukhon atau awan itu, asap itu, yang namanya dukhon itu, dan tidak akan ditunjukkan kejamnya kiamat. Namun bagi orang yang memiliki banyak dosa, orang-orang yang tidak beriman akan bertahan, tidak akan mati dengan dukhon itu. Namun mereka akan melihat bagaimana kiamat itu terjadi. Nabi kan juga pernah menjawab mengenai pertanyaan umatnya tentang dukhon itu. Dan jawaban itu ada di Quran surat Ad-Dukhan ayat 10 yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut atau asap yang sangat nyata. Coba buka lagi Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Tanda yang kedua diantaranya adalah terbitnya matahari dari barat dan tenggelam di sebelah timur. Jadi kualik, terbalik. Pada saat kiamat kubro akan tiba, semua makhluk hidup di bumi akan dapat melihat bahwa matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Dan terjadi lagi sebaliknya. Nah,
gini, Imam Bukhari dan Imam Muslim juga pernah menjelaskan, meriwayatkan bahwa belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari barat. Jika terbit dari barat, maka seluruh umat manusia akan beriman. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seorang pada dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Susah kan? Yang ketiga, muncul Dajjal. Ada juga yang menjelaskan turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun lagi dari langit dan ditiupnya trompet sangkakala. Ketika ditiup trompet sangkakala itu jelas titik, semuanya hancur lebur, tidak ada yang bisa kabur, tidak ada yang bisa melindungi dirinya sendiri ataupun orang lain. Semuanya hancur sehancur-hancurnya. Dah, ginilah. Terlepas baik itu dari tanda-tanda atau enggak, kita sebagai umat muslim, umat Islam yang beriman harus wajib selalu menumbuhkan, menanamkan, dan selalu memperkuat lagi keimanan bahwa kiamat itu memang benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Kita selalu meningkatkan diri, meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kualitas, kuantitas ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlena, tergoda oleh dunia yang fana. Bergegaslah kawan untuk sambut masa depan, tetap berpegang tangan dan saling berpelukan. Berikan senyuman untuk sebab perpisahan. Kenanglah sahabat kita untuk selamanya.